Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Sandwi Laksmana. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi organisasi. Pengertian dari teknologi organisasi. Secara umum, proses untuk mengubah input menjadi output. Menurut pendapat ahli, Robbins 1994 menyatakan teknologi merujuk pada informasi, peralatan, teknik, dan proses yang dibutuhkan untuk mengubah masukan menjadi keluaran dalam organisasi. Pero dalam Husseini, teknologi didefinisikan sebagai pengetahuan, alat-alat, teknik, dan kegiatan yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Teknologi informasi meliputi seluruh proses transformasi yang terjadi dalam organisasi yang menyangkut. Yang pertama, alat-alat yang meliputi mesin-mesin dan sarana yang diperlukan untuk melakukan produksi. Kedua, metode yaitu cara dan prosedur kerja yang dilakukan dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Yang ketiga, pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan peralatan dan cara melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu. Tipologi teknologi. Teknologi untuk organisasi manufaktur berbeda dengan teknologi organisasi yang bersifat pelayanan. Demikian pula dengan teknologi yang digunakan oleh unit. Pembahasan teknologi organisasi dilakukan dengan membedakan 3 tipe teknologi organisasi, yaitu teknologi organisasi untuk perusahaan manufaktur, teknologi organisasi untuk perusahaan manufaktur, teknologi organisasi untuk perusahaan manufaktur dan non-faktur. Teknologi organisasi perusahaan manufaktur. John Woodward berusaha meneliti karakteristik atau bentuk organisasi yang sesuai bagi perusahaan manufaktur agar dapat berhasil. Temuan awal, tidak ada hubungan antara bentuk organisasi dengan keberhasilan organisasi. Kemudian perusahaan diklasifikasikan menurut kompleksitas teknologi, yaitu tingkat mekanisme dan kepastian proses produksi. Perusahaan manufaktur dibedakan menjadi produksi unit atau tunggal, produksi massal, dan produksi proses. Selanjutnya, produksi unit atau tunggal. Pembuatan produk secara tunggal atau dalam jumlah kecil sesuai pesanan konsumen. Teknologi produksi masih sederhana dan bergantung pada kemampuan operator. Kepastian terhadap jumlah dan keseragaman produk yang dihasilkan sangat rendah karena dikerjakan menurut keterampilan pekerja. Produksi massal. Pembuatan produk secara massal dan hasilnya disimpan di gudang dan setiap saat dapat dikirimkan pada pesanan. Menggunakan peralatan atau mesin yang mekanis atau otomatis. Kepastian tinggi terhadap jumlah maupun karakteristik produk yang baku. Produksi proses. Pada jenis produksi ini dihasilkan oleh proses yang berjalan secara otomatis tanpa campur tangan pekerja. Teknologi produksi saling kompleks, menggabungkan mesin-mesin dengan tingkat otomatis yang sangat tinggi dan sangat terkontrol. Mempunyai tingkat kepastian yang tinggi baik terhadap jumlah maupun terhadap karakteristik produksinya. Teknologi organisasi perusahaan non-manufaktur atau tipologi Thomson. Menurut James Thomson, organisasi adalah sistem terbuka dan teknologi organisasi merupakan cerminan dari kondisi lingkungan organisasi dan jenis kegiatan internal organisasi. Thomson membedakan teknologi organisasi menjadi 3 jenis, yang masing-masing menggambarkan jenis hubungan yang terjadi dengan konsumen maupun jenis kegiatan internal dalam organisasi, yaitu teknologi rangkaian panjang atau long link teknologi, teknologi perantara, mediating teknologi, dan teknologi intensif teknologi. Teknologi rangkaian panjang atau long link teknologi. Pada jenis teknologi ini, kegiatan organisasi terdiri dari tahapan-tahapan kegiatan yang berurutan.
Hasil dari suatu kegiatan menjadi input bagi kegiatan berikutnya, berurutan, hingga akhirnya produk siap untuk digunakan oleh konsumen. Misalnya perizinan restoran, hotel. Teknologi perantara atau mediating teknologi. Teknologi perantara digunakan untuk menghubungkan beberapa klien yang satu sama lain, tidak dapat berhubungan secara langsung. Hubungan langsung dapat saja terjadi, tetapi butuh biaya dan selalu sulit dilaksanakan. Misalnya bursa saham, bank, toko pengecer, kantor tenaga kerja, dan BTK. Selanjutnya, teknologi intensif atau intensif teknologi. Teknologi intensif merupakan kumpulan dari beberapa jenis pelayanan khusus yang keseluruhannya digabung untuk melayani klien. Misalnya, pelayanan pasien di rumah sakit, di mana beberapa jenis pelayanan khusus seperti anestesi, kamar bedah, laboratorium digunakan bersama-sama untuk melayani seorang pasien. Teknologi berdasarkan pengetahuan, karya Charles Perrow. Teori Perrow dapat digunakan untuk organisasi manufaktur maupun organisasi non-manufaktur. Hal ini dapat disebut sebagai teknologi pengetahuan atau knowledge teknologi. Perrow dalam Robbins dan Gusdi, teknologi adalah tindakan yang dilakukan seseorang individu terhadap sebuah objek dengan atau tanpa bantuan alat dan perlengkapan mekanis untuk membuat perubahan tertentu pada objek tersebut. Perrow tidak menekankan unit analisisnya pada organisasi, melainkan pekerjaan-pekerjaan. Jadi, konsep ini berlaku pada level unit karena pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi biasanya ditangani oleh unit. Next. Perrow menunjukkan adanya dua dimensi kegiatan kerja dalam organisasi, yaitu variasi tugas atau task variability, menunjukkan banyaknya hal tak terduga dalam hal baru yang terjadi dalam proses pekerjaan. Tinggi bila dalam pelaksanaan kegiatan banyak dijumpai hal tak terduga atau hal yang baru. Rendah bila pekerjaan berulang dengan tugas yang sama atau rutinitas tinggi. Kemudahan analisis atau problem analyzability, merujuk pada kejelasan langkah dan pengukurannya. Tinggi bila yang pekerjaan terdefinisi dengan baik, terukur secara kuantitatif dan bersifat mekanistik atau prosedurnya baku. Rendah bila pekerjaan tak terdefinisikan, sehingga bila ada masalah penyelesaiannya tergantung pada pengalaman, intuisi, dan pertimbangan pribadi, dan sama sekali bukan didasarkan prosedur baku. Next. Klasifikasi teknologi Perrow. Dari dua dimensi kerja tadi menghasilkan 4 jenis teknologi, yaitu yang pertama teknologi rutin, ditandai dengan variasi tugas yang rendah dan mempunyai tingkat kemudahan analisis yang tinggi. Misalnya pekerjaan kasir, operator mesin, salesman, dan auditor. Yang kedua, teknologi non-rutin. Variasi tugasnya tinggi dan sulit dianalisis. Contohnya, pekerjaan perencana dan peneliti. Yang ketiga, teknologi craft. Variasi tugas rendah tetapi sulit dianalisis. Misalnya, pekerjaan artis, tukang, guru, pedagang, dan bagian personalia. Yang keempat, teknologi engineering. Variasi tugas cukup tinggi dan rumit, tetapi ditangani dengan prosedur baku. Contohnya pekerjaan konstruksi, pengacara, akuntan, dan lain-lain. Ini gambar kerangka klasifikasi teknologi Perrow. Selanjutnya, pengaruh teknologi terhadap struktur organisasi. Teknologi yang digunakan pada suatu bagian dari organisasi sering dianggap
mempunyai hubungan yang erat terhadap berbagai karakteristik struktur dan karakteristik manajemen pada suatu bagian organisasi, seperti nampak pada gambar berikut. Tabel tersebut adalah hubungan jenis teknologi dengan karakteristik struktur dan karakteristik manajemen pada suatu bagian atau unit organisasi. Next.